Mesir. Tapi lagu-lagunya ya diambil oleh para qori dan qori'ah, mengambil dari situ. Makanya banyak qori-qori dari Mesir. Bapak Ibu tuh kalau urusan qori harus tahu. Siapa qori? Siapa qori? Qori itu adalah pembaca-pembaca Al-Quran yang sudah populer. Qori itu laki-laki pembaca Al-Quran. Indonesia yang populer dari qori siapa? Juga Muhammad aja. Indonesia bukan milik Muhammad doang. Ya banyak. Muhammad, ada Qasim, ada Mirwan Batubara, ada Abdul Aziz Muslim. Ketika kita lari kemana? Ke Mesir. Ada Abdul Basit Abdul Somad, Mustafa Ismail. Ya, nanti juga di ujian kan keluar tuh biasanya. Waduh. Nama-nama qori itu keluar. Kenapa? Spesialis di kelas tartil itu sudah masuk pada wilayah lagu. Ya, di tartil nggak boleh lagi baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu lagu anak-anak SD. Ya, nanti ibu tamat dari tartil itu sudah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu. Ya, harus begitu. Nggak boleh enggak. Dan ngapain duduk lama-lama di sini? Hasilnya nggak ada. Jadi harus punya apa? Punya progres. Punya progres. Niatkan datang ke LBQ dengan niat saya punya progres. Harus ada kemajuan. Kemajuan biasanya yang lihat orang lain. Bapak secara pribadi kadang-kadang tidak merasa maju, begitu-begitu aja perasaan. Tapi begitu jadi imam, Bapak sejak di LBQ bacaan makin bagus. Yang menilai orang lain. Ya, harus punya progres. Makanya niatnya ke LBQ saya berniat untuk ngaji dan ingin ada kemajuan. Jangan saya niat LBQ daripada libur, daripada sudah pensiun gak ada kerjaan. Jangan begitu. Pensiun mau ngaji sebuah terobosan yang luar biasa. Sudah kehormatan yang luar biasa. Enggak semua orang datang ke LBQ terpanggil, Pak. Makanya saya sering katakan orang-orang yang ngaji LBQ adalah orang-orang pilihan. Komunitas yang tidak ada duanya. Coba sudah pensiun, kemudian dia sadar belum bisa ngaji, datang ke LBQ kan jarang. Padahal sarananya ada, ya fisiknya kuat, ya otaknya masih segar, ya kenapa tidak datang ke LBQ? Karena dia tidak terpilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Yang datang ke sini dapat hidayah. Orang-orang terpilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Amin. Makanya harus disyukuri betul. Syukuri betul. Ya. Bahkan yang di LBQ ada yang punya jodoh di LBQ. Amin. Amin. Ada yang besanan di LBQ. Amin. Nah, murid saya Bu Cibi ya, banyak yang kawin sama orang LBQ juga. Banyak. Kenapa? Dalam satu apa? Dalam satu niat, dalam satu naungan, dalam satu jurusan. Kan kalau dapatnya LBQ insya Allah soleha. Amin. Beda. Lagi nonton dangdut dapat jodoh. Nah, Kan begitu. Ya. Kita sampai jam berapa sih? 9. Ada pertanyaan? Ya silakan. Ya, untuk syarat-syarat imam, kalau kita di rest area itu kan sebenarnya ya. Kadang-kadang kita dorong-dorongan gitu, sama sesama lah. Iya. Tapi begitu dia jadi imam, kita sebetulnya tahu ilmunya udah dapat lah dari. Tapi begitu kita suruh Baca, dia dibaca, ternyata bacanya bawah standar ya. Iya. Gimana? Jadi Bapak boleh berubah niat. Ketika makmum, kemudian tahu bacaan makmum itu tidak standar, niatkan kembali saya tidak bermakmum ke dia. Ya, itu namanya mufaraqah. Terputus
niat imamnya, niat makmumnya, tetapi tetap geraknya ikut imam di situ. Kenapa gerak harus ikut imam? Itulah akhlak dalam Islam. Walaupun tidak mengikuti dia sebagai makmum, tapi tidak menyinggung perasaan imam. Gitu. Jadi silakan, itu namanya mufaraqah. Seperti itu. Boleh ya seperti itu. Karena kita tidak nyaman kalau imam salah. Ya, imam salah. Nyaman enggak? Tidak nyaman. Jadi makanya boleh ambil pilihan seperti itu. Nah, iya, kecuali imamnya itu imam-imam yang ketika sholatnya itu bacaannya sir. Sir. Ya, makanya orang kadang-kadang kalau imamnya sir suka berebut jadi imam. Iya, kalau sholat duhur, sholat asar, berebut. Ya, kalau masih bisa main dorong. Makanya saya kadang-kadang kalau sholat di rest area sengaja saya pakai kopiah, pakai baju yang rapi. Sehingga kalau didorong orang nggak salah dorongnya. Kalau saya pakai Levi's, orang nggak bakalan dorong saya. Kan ciri khas orang pakai kopiah nih, pakai bajunya rapi, hanya pantas jadi imam. Makanya kalau bapak nggak siap jadi imam, jangan di masjid duduk di depan kemudian pakai sorban. Pakai gamis sorban. Karena pernah terjadi di kampung saya. Namanya mudah-mudahan beliau tuh husnul khotimah ya. Namanya Pak Marto. Memang baca Qurannya nggak bisa. Tapi ketika sholat paling rapi. Pakai bawa siwak, kopiahnya nungging, pakai jas. Oke, sorban duduk di depan. Imam sakit, nggak datang. Kan semua orang spontan. Ini yang pantas jadi imam. Ya, udah rame-rame dorongnya ke depan. Enggak, udah ente yang pantas. Udah jadi imam. Di kampung saya itu, ini cerita bener nih, nggak bohongan. Di kampung saya itu musolanya panggoh. Tahu panggung? Panggung yang di depan imam itu ada lubang. Ya, yang dikondisikan ketika imam batal itu kasih dikasih keluar. Ya, kasih keluar untuk lewat situ, tapi dengan catatan ada yang menggantikan dari belakang. Dia mungkin mikir ya, saya nggak bisa jadi imam. Langsung batal. Baca rokaat pertama orang pada udah rokaat kedua tuh hilang dia. Loncat lewat lubang. Gitu. Nah, begitu bangun dari sujud itu makmum ada yang imamnya nggak ada. Ternyata sudah di rumah. Dicari-cari sudah di rumah. Udah orang pada datang ke rumah kan, takutnya hilang kemana gitu. Dia ucap, mohon maaf, ente yang salah nunjuk saya nggak bisa jadi imam gitu. Ya tolong kalau mau nunjuk orang tuh yang bener. Kan ente yang pantas bajunya rapi, itu syarat sholat. Iya benar sih. Ya Allah, begitu Pak, itu cerita bener. Ya, sampai dengan sekarang tuh legendaris ceritanya tuh Pak Marto. Pak Marto ingat. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Ada di daerah saya Pak, ada imam relatif ya. Tapi beliau itu secara akhlaknya dengan masyarakat, dengan jamaah itu kasar dan tidak baik. Katanya kalau imam itu akhlaknya nggak baik, emang amalnya nggak diterima walaupun sejengkal dari itu Pak. Itu saya pernah dengar ceramah gitu Pak. Jadi urusan amal diterima atau tidak itu kan prerogatifnya Allah. Mungkin dari kasat mata orang mungkin dia tidak berakhlak, jangan-jangan dia punya sesuatu yang lebih Allah tahu gitu. Jadi itu kita makanya harus selalu husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka. Itu pokoknya kita terlihat orang itu harus husnudzon, berbaik sangka saja. Ya, berbaik sangka, yang penting bacaannya bagus. Kecuali akhlak-akhlak yang memang vulgar seperti jadi imam kok maksiatnya di depan orang. Nah, itu nggak pantas jadi imam. Kenapa? Itu menandakan orang-orang yang ahli maksiat. Ya, tapi kalau sekedar seperti itu mungkin ya bisa dimaklumi. Itu ada hal-hal yang memang yang tidak menjadikan sholat itu menjadi batal. Ya.
Oke. Ya Pak. Tadi katanya kan kalau azan itu nggak masalah kalau pakai hadis. Nah, masalahnya teman dulu nih. Jadi dia tuh pas azan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Anla. Iya. Anla, Allah itu asal kata dari nun dan lam. Allah, cuman tertulisnya menjadi tasdid di lam. Allah. Ya, sebetulnya nggak masalah di situ, cuman nggak nyaman aja dengar. Asyhadu an la, tidak umum gitu. Sesuatu yang tidak umum itu bikin orang nggak nyaman. Seperti ini, imam baca Maliki Yaumiddin, itu salah benar sih? Mahnya pendek. Ya, riwayatnya ada. Ya, ada riwayatnya. Yang membaca Maliki itu cuma 2. Ya, Hafiz dan Al-Kisai. Yang Al-Baqun selebihnya membaca dengan Maliki. Tapi kan nggak umum. Umum nggak? Maliki. Enggak. Coba dibaca Indonesia, nggak umum nggak? Umum. Mereka rata-rata membaca 2 orang karena Hafiz Maliki Yaumiddin. Tapi coba di Arab banyak pendek Maliki Yaumiddin. Tapi harus tahu alasannya, ya, ilmunya harus tahu, riwayatnya harus tahu siapa yang membaca seperti itu, ya, seperti itu, ya. Jadi jangan yang tidak umum kemudian dibaca di kalangan orang yang tidak paham. Kalau asyhadu alla jadi wa asyhadu alla. Ya, wa asyhadu an la. Ya, Ada juga yang kayak wa asyhadu alla. itu tambahin bau. Iya, Bang. Boleh, itu boleh ada. Ya, seperti itu. Jadi jangan yang tidak umum dibawa seperti orang nggak tahu ilmunya, tetapi dia memaksakan. Gitu. Contoh misalnya baru pulang dari haji, ketika terbiasa di Makkah, Madinah, mimnya pendek, Maliki Yaumiddin. Dia pulang haji, dia nggak tanpa ilmu, jadi imam Maliki Yaumiddin. Ditegur sama orang, Pak Haji, kok mimnya pendek? Lu kagak tahu apa gue baru pulang haji? Gitu. Jadi harus dengan Ilmu. Ya, itu makna warattilil Qur'ana tartili. Harus juga dimaknai belajar ilmu tajwid hukumnya Wajib. bacanya hukumnya Wadu ain. untuk siapa muslimin Muslimat. stresinya kepada Apa Ustaz? stresinya kepada siapa? Muslim muslimat yang sudah Dewasa. atau mukallaf. Mukallaf. Jadi kalimatnya begini, la khilafa fi annahu fardu kifayah. Tidak beda pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain bahwa belajar ilmu tajwid adalah fardu wal amalu bihi fardu ainin. Membacanya dengan tajwid benar adalah fardu ain. La kulli muslimin wa muslimatin. Bagi muslim laki-laki, muslim minal mukallafin. Bagi mereka yang sudah mukallaf. Seperti itu. Ya. Jadi yuk kita ngaji dengan disiplin. Yuk kita ngaji dengan niat innamal a'malu binniyat secara Baik. secara baik. Jadi tadi kata Imam Ali, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil adalah membaguskan huruf-huruf dan dia menjaga urusan terkait dengan wakaf. Jadi urusan wakaf itu penting nggak? Penting. Pada dasarnya awalnya wakaf itu tidak wajib, tidak haram. Tapi karena adanya satu sebab, maka ada satu kepentingan untuk membaca jangan berwakaf pada tempat-tempat yang tidak aman di situ, ya, tidak aman. Jadi wakaf yang penting, jangan berwakaf pada tempat-tempat yang tidak aman. Maknanya jadi tumpang tindih. Jadi berwakaf adalah salah satu bagian juga di dalam belajar ilmu tajwid. Di sana ada bahagian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya baru ngajar sekali, kemis dan libur. Libur ya? Kita bisa jumpa lagi
tolong persiapkan bukunya, kalau bisa dibaca-baca bukunya ya dari LBT itu dibaca saja agar nanti saya menjelaskannya agak bisa diperlancar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi